Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Gresik, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi semester 2. Kali ini, saya dan rekan-rekan saya akan mempresentasikan terkait materi yang berjudul Teknologi Digital dalam Komunikasi Bisnis. Perkenalkan, saya Arsya Alia Anissa dengan NIM 250302062. Sebelum masuk ke materi, saya ada sedikit kata-kata motivasi untuk pengingat kita ke depannya. Kesuksesan sebuah bisnis tidak hanya ditentukan oleh seberapa bagus produknya, tetapi juga oleh seberapa baik cara kita berkomunikasi. Karena komunikasi yang tepat mampu mengubah orang yang awalnya tidak tahu menjadi tahu dan tertarik, dan yang awalnya ragu menjadi percaya. Di era sekarang, teknologi digital berkembang dengan sangat cepat dan hampir mempengaruhi semua bidang, termasuk dunia bisnis. Salah satu teknologi yang paling banyak digunakan adalah media sosial, karena media sosial ini dapat membantu bisnis berkomunikasi dengan pelanggan secara lebih cepat, mudah, dan luas. Pada presentasi kali ini, kami akan menjelaskan pengertian media sosial, komunikasi bisnis, hubungan media sosial dengan bisnis, hingga manfaat media sosial dalam kegiatan berbisnis. Lalu yang pertama, kita masuk kepada pengertian media sosial. Apa itu media sosial? Media sosial ini adalah platform berbasis internet yang memungkinkan para pengguna untuk berkomunikasi, berinteraksi, berbagi informasi, serta menciptakan dan menyebarkan berbagai jenis konten secara online. Media sosial ini juga dapat menjadi alat yang menghubungkan individu atau kelompok tanpa dibatasi oleh jarak. Contohnya seperti yang kita pakai biasanya, ada Facebook, Instagram, TikTok, dan Twitter. Kemudian selanjutnya, apa yang dimaksud dengan komunikasi bisnis? Komunikasi bisnis ini adalah proses penyampaian informasi dalam kegiatan berbisnis untuk mencapai tujuan dan membangun hubungan yang baik dengan pelanggan maupun sesama rekan bisnis. Tujuannya yang pertama untuk menyampaikan informasi, lalu yang kedua untuk membangun hubungan, lalu yang terakhir untuk mendukung kegiatan bisnis. Lalu selanjutnya, pengertian apa itu bisnis? Bisnis ini adalah kegiatan menjual barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan konsumen dan memperoleh keuntungan. Tujuan bisnis ini yang pertama yang jelas pasti untuk mendapat keuntungan. Lalu yang kedua untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Lalu yang ketiga untuk mengembangkan sebuah usaha. Kemudian, apa hubungan media sosial dan komunikasi bisnis? Media sosial ini dapat membantu kita sebagai pelaku bisnis berkomunikasi dengan pelanggan, mempromosikan produk, dan memperluas jangkauan pasar. Manfaatnya yang pertama, komunikasi menjadi lebih mudah, kemudian promosi lebih efektif, kemudian yang terakhir menjangkau lebih banyak konsumen. Lalu kemudian jenis komunikasi bisnis. Di dalam dunia bisnis, komunikasi ini digunakan untuk mendukung aktivitas perusahaan dan menjalin hubungan dengan konsumen. Komunikasi bisnis ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada di organization communication, lalu yang kedua ada promotional communication. Yang pertama, organization communication. Organization communication ini adalah komunikasi yang terjadi di dalam perusahaan untuk mendukung kelancaran pekerjaan dan kerjasama antar anggota. Fungsinya yang pertama untuk menyampaikan informasi kepada karyawan, lalu yang kedua mempermudah koordinasi kerja, lalu yang ketiga membantu pembagian tugas dan tanggung jawab, lalu yang terakhir menjaga kerjasama antar bagian dalam perusahaan. Contohnya yang pertama ada di rapat tim, diskusi antar karyawan, lalu arahan dari atasan kepada bawahan. Lalu yang kedua ada di promotional communication. Promotional communication ini adalah komunikasi yang dilakukan perusahaan untuk memperkenalkan produk atau jasa kepada masyarakat agar lebih dikenal dan diminati. Fungsinya yang pertama, kita dapat menarik perhatian calon konsumen. Lalu yang kedua, meningkatkan penjualan produk. Lalu yang ketiga, dapat membangun citra perusahaan. Lalu yang terakhir, menjalin hubungan dengan pelanggan. Contohnya seperti iklan di media sosial, brosur dan pamflet, pameran produk, dan konten promosi di Instagram atau TikTok seperti yang biasa kita lihat. Lalu kemudian, peran media sosial dalam dunia bisnis. Peran media sosial ini
sangatlah berfungsi di era sekarang ini, karena saat ini media sosial bukan hanya digunakan untuk berkomunikasi, tetapi juga menjadi bagian penting dalam kegiatan berbisnis. Melalui media sosial ini, pelaku usaha dapat menjangkau lebih banyak konsumen dengan cepat dan mudah. Tren media sosial ini dapat membantu kita mencari informasi tentang pasar, kemudian memudahkan komunikasi dengan pelanggan, lalu kemudian menjadi media promosi yang efektif. Kemudian terakhir, membantu memperkenalkan merek kepada masyarakat. Perkenalkan, nama saya Vida Testet dengan NIM 250302059. Di sini slide selanjutnya kita akan membahas bagaimana media sosial itu dapat dimanfaatkan sebagai alat riset pasar. Saat ini, media sosial itu bukan hanya digunakan untuk hiburan saja, tapi juga menjadi sumber informasi yang sangat berharga bagi para pelaku bisnis. Melalui media sosial ini, perusahaan itu dapat mengetahui produk atau layanan apa saja yang sedang diminati masyarakat, tren yang sedang berkembang, hingga kebutuhan konsumen yang terus berubah. Manfaat pertama itu adalah mengetahui tren yang sedang populer. Misalnya nih, ketika sebuah produk menjadi viral di TikTok atau Instagram, perusahaan itu dapat melihat peluang untuk mengembangkan produk yang serupa atau mengikuti tren tersebut. Manfaat berikutnya adalah memahami kebutuhan konsumen. Dengan membaca komentar, ulasan, maupun pertanyaan pelanggan, perusahaan itu bisa mengetahui apa yang diinginkan konsumen dengan apa yang perlu diperbaiki. Selain itu juga, media sosial juga membantu perusahaan untuk melihat tanggapan pelanggan terhadap produk yang sudah dijual. Jika banyak komentar positif, berarti produk diterima dengan baik. Sebaliknya, jika banyak kritik, perusahaan bisa segera melakukan evaluasi untuk produknya. Tidak hanya itu saja, media sosial juga dapat digunakan untuk mengamati strategi pesaing, sehingga perusahaan itu dapat menentukan strategi yang lebih tepat. Contohnya yaitu membaca komentar pelanggan, melihat produk yang sudah viral, serta membuat polling atau survei melalui media sosial untuk mengetahui pendapat konsumen. Baik, slide selanjutnya yaitu media sosial sebagai peningkat customer engagement. Nah, pada slide berikutnya ini kita membahas bagaimana media sosial itu dapat meningkatkan customer engagement atau keterlibatan pelanggan. Melalui media sosial ini, perusahaan itu dapat berkomunikasi secara langsung dengan pelanggan. Interaksi yang cepat membuat pelanggan itu merasa diperhatikan sehingga hubungan itu menjadi lebih baik. Selain itu, pelanggan juga dapat memberikan kritik, saran, maupun masukan yang berguna untuk meningkatkan kualitas produk dan juga pelayanannya. Contohnya adalah membalas komentar dan pesan pelanggan, mengadakan sesi tanya jawab atau biasanya di live streaming, serta membuat konten yang melibatkan pelanggan seperti kuis, giveaway, dan juga polling. Semakin aktif perusahaan berinteraksi dengan pelanggan, maka loyalitas pelanggan juga akan semakin meningkat. Selanjutnya adalah fungsi media sosial sebagai alat pemasaran sekaligus saluran komunikasi. Saat ini, hampir semua bisnis itu memanfaatkan media sosial untuk mempromosikan produk, karena biayanya itu sangat relatif murah dibandingkan media konvensional seperti televisi ataupun koran. Selain itu, lebih hemat biaya. Media sosial juga memiliki jangkauan pasar yang sangat luas. Informasinya itu dapat menyebar dengan cepat, bahkan hingga ke berbagai daerah maupun negara manapun. Media sosial juga memungkinkan komunikasi dua arah, artinya pelanggan itu tidak hanya menerima informasi, tetapi juga dapat bertanya dan menjawab secara langsung dari perusahaan. Contoh penerapannya adalah melakukan promosi melalui Instagram, TikTok, dan juga Facebook, mengunggah foto maupun video produk yang menarik, serta memberikan informasi dan menjawab pertanyaan pelanggan melalui media sosial. Dengan cara ini, kepercayaan pelanggan itu terhadap perusahaan juga akan semakin meningkat.
Pada slide berikutnya ini kita akan membahas dampak teknologi terhadap komunikasi bisnis, baik dampak positif maupun dampak negatifnya. Dampak positif yang pertama adalah menciptakan relasi yang lebih baik antara perusahaan dengan pelanggan. Komunikasi itu menjadi lebih mudah melalui berbagai platform digital. Teknologi juga memberikan akses informasi yang lebih cepat, sehingga proses pengambilan keputusan itu menjadi lebih efektif. Selain itu, teknologi juga membuka peluang bisnis baru, seperti bisnis online, digital marketing, maupun marketplace yang berkembang sangat pesat. Teknologi juga membantu meningkatkan efisiensi waktu dan biaya karena banyak aktivitas yang dapat dilakukan secara online maupun harus tanpa bertemu secara langsung. Namun, di sisi lain, terdapat beberapa dampak negatif. Misalnya nih, penyebaran informasi palsu atau hoaks, munculnya penipuan online, penyalahgunaan media digital untuk tindakan yang melanggar hukum, hingga plagiarisme atau penjiplakan karya orang lain. Oleh karena itu, penggunaan teknologi itu harus dilakukan secara bijak agar manfaatnya itu dapat dirasakan tanpa menimbulkan dampak negatif. Lalu selanjutnya itu membahas bagaimana menggunakan teknologi itu secara bijak. Ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Pertama, gunakan teknologi itu untuk hal-hal yang positif dan juga bermanfaat. Kedua, gunakan teknologi pada waktu yang tepat agar tidak mengganggu aktivitas belajar, aktivitas bekerja maupun kehidupan sehari-hari. Ketiga, gunakan teknologi itu sesuai kebutuhan, bukan secara berlebihan. Dengan menerapkan ketiga hal tersebut, teknologi akan menjadi alat yang membantu meningkatkan produktivitas, bukan justru menimbulkan masalah untuk kehidupan kita. Seperti itu. Selanjutnya, kita akan membahas pentingnya komunikasi bisnis yang efektif. Komunikasi itu merupakan salah satu faktor utama dalam menentukan keberhasilan sebuah organisasi dalam mencapai tujuan. Komunikasi bisnis yang efektif itu harus berlangsung dua arah, sehingga informasi yang disampaikan itu dapat dipahami dengan jelas oleh semua pihak, bukan salah satu pihak saja. Selain kemampuan berbicara, seorang pelaku bisnis juga harus memiliki kemampuan mendengar dengan baik agar memahami kebutuhan pelanggan maupun rekan kerjanya. Komunikasi juga tidak hanya dilakukan secara lisan, tetapi juga melalui tulisan, email, media sosial, presentasi, maupun media audiovisual juga. Jika komunikasi itu dilakukan dengan baik, maka kesalahan itu dapat diminimalkan. Kerjasama menjadi lebih baik dan tujuan organisasi itu akan lebih mudah dicapai. Selanjutnya, kita membahas tantangan penggunaan media sosial dalam bisnis. Persaingan bisnis saat ini itu semakin berat, semakin ketat, karena hampir semua perusahaan itu memanfaatkan media sosial sebagai media promosi. Komentar negatif dari pelanggan juga dapat memengaruhi citra perusahaan apabila tidak ditangani dengan baik. Selain itu, perusahaan harus terus kreatif dalam membuat konten agar tetap menarik perhatian masyarakat. Mengelola akun media sosial juga membutuhkan konsistensi karena harus aktif memberikan informasi dan berinteraksi dengan banyak pelanggan. Terakhir, tren di media sosial berubah sangat cepat, sehingga perusahaan harus selalu mengikuti perkembangan agar tidak tertinggal dari pesaing. Oleh karena itu, strategi yang tepat dan pengelolaan media sosial yang baik menjadi kunci keberhasilan bisnis di era digital ini. Dapat kita simpulkan bahwa media sosial itu memiliki banyak manfaat bagi sarana riset pasar, pemasaran, komunikasi, dan juga membangun hubungan dengan pelanggan. Namun, penggunaannya juga harus dilakukan secara bijak agar memberikan manfaat yang maksimal. Baik, terima kasih. Untuk slide selanjutnya akan dibahas dengan teman saya.
Baik teman-teman, setelah sebelumnya dijelaskan mengenai tantangan dari penggunaan media sosial dalam sebuah bisnis, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai strategi yang tepat agar media sosial dapat bermanfaat secara maksimal bagi para pelaku usaha. Sebelumnya perkenalkan, saya Keisha Putrinia Kartikasari, NIM 2503073. Nah, untuk strategi yang pertama yakni mengunggah konten secara rutin. Jadi konsistensi itu penting agar akun yang aktif dapat mudah diingat dan dikenali oleh calon pelanggan. Namun selain konsisten, yang paling penting adalah dalam unggahan video ini kreatif, menarik, informatif, serta memberi manfaat bagi para calon konsumen. Yang kedua, aktif berinteraksi dengan pelanggan, contohnya seperti membalas komentar dan juga berterima kasih kepada pelanggan yang telah memberikan ulasan positif. Yang ketiga, yakni memanfaatkan fitur promosi yang tersedia pada media sosial, seperti pada TikTok, Instagram, maupun pada Facebook. Yang tepat, promosi akan menjadi lebih efektif dan mampu menjangkau lebih banyak calon konsumen. Selanjutnya, ada contoh pemanfaatan media sosial dalam bisnis. Yang pertama ada platform Instagram. Nah, platform Instagram ini cocok untuk digunakan dalam promosi produk dalam bentuk video dan foto yang menarik. Seperti usaha buket, kosmetik, fashion yang telah berhasil membangun citra merek mereka dalam platform ini. Yang kedua ada platform TikTok. Nah, untuk sekarang media sosial dalam platform TikTok ini yang paling efektif dalam mempromosikan produk karena video yang cepat viral akan menjangkau lebih banyak calon konsumen di berbagai daerah dan wilayah. Yang ketiga ada platform Facebook. Nah, biasanya platform Facebook ini digunakan untuk membangun komunitas pelanggan, berbagi informasi, dan juga memperluas jaringan bisnis. Selanjutnya yang terakhir ada WhatsApp Business. Nah, biasanya ini digunakan untuk melayani pelanggan secara langsung, menerima pesanan, memberikan katalog produk, dan juga informasi mengenai promosi dari produk yang dijual. Dari contoh-contoh tersebut, berbagai platform dari media sosial memiliki keunggulannya masing-masing. Oleh karena itu, pelaku usaha perlu memilih media sosial yang paling sesuai dengan karakter produk dan juga target konsumen mereka. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai hubungan komunikasi bisnis dengan teknologi. Saat ini, hampir semua aktivitas bisnis ini memanfaatkan teknologi informasi, mulai dari komunikasi antar karyawan, mengelola data pelanggan, dan juga pemasaran produk hingga pelayanan konsumen. Teknologi membuat proses komunikasi menjadi jauh lebih cepat dibandingkan sebelumnya. Sebagai contoh, apabila dulu rapat dilakukan secara tatap muka, sekarang rapat dapat dilakukan secara online dari berbagai aplikasi sehingga dapat lebih hemat waktu dan juga biaya. Selain itu, sistem informasi yang terintegrasi membantu perusahaan dalam mengelola data secara lebih rapi, mempercepat pengambilan keputusan, dan juga meningkatkan kualitas pelayanan kepada konsumen. Dengan kata lain, teknologi bukan menggantikan komunikasi bisnis, melainkan memperkuat dan juga membuat komunikasi bisnis tersebut lebih efektif. Selanjutnya ada peran teknologi informasi untuk mendukung proses komunikasi. Yang pertama, membantu memonitoring berbagai aktivitas dalam sebuah organisasi. Yang kedua, mengintegrasikan berbagai bentuk informasi, teks, suara, gambar, data, hingga video. Yang ketiga, membantu organisasi lebih cepat beradaptasi dengan perubahan. Perusahaan yang mampu memanfaatkan teknologi biasanya jauh lebih mudah berkembang daripada perusahaan yang masih menggunakan cara-cara yang konvensional. Yang terakhir, teknologi menjadi solusi terhadap berbagai hambatan. Karena itulah, teknologi informasi menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan produktivitas sebuah organisasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pengaruh media sosial terhadap kepercayaan konsumen. Nah, sebelum konsumen membeli sebuah produk, biasanya mereka akan mencari tahu terlebih dahulu informasi di media sosial.
Contohnya, mereka akan melihat foto produk, membaca deskripsi, dan memperhatikan jumlah pengikut akun hingga membaca ulasan dari pelanggan lain. Semakin lengkap informasi yang diberikan dan semakin banyak testimoni positif, maka tingkat kepercayaan konsumen juga akan semakin tinggi. Jadi, media sosial ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat promosi, tetapi juga sebagai sarana membangun kredibilitas dan juga reputasi bisnis. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai peluang bisnis melalui media sosial. Saat ini, siapapun memiliki kesempatan untuk memulai bisnis hanya dengan bermodalkan smartphone dan juga kuota internet. Sebagai contoh, banyak pelaku usaha yang mempromosikan makanannya di platform Instagram. Kemudian ada penjual produk fashion yang memanfaatkan TikTok Shop untuk menjangkau lebih banyak calon konsumen. Bahkan jasa seperti desain grafis, fotografi, hingga editing video juga banyak dipasarkan di media sosial. Keuntungan lainnya adalah pelaku usaha tidak harus memiliki toko fisik untuk memulai berjualan. Mereka bisa membuka toko online dari rumah, menjangkau pelanggan dari berbagai daerah, membangun merek melalui konten kreatif, dan juga berinteraksi langsung dengan pelanggan. Baik, sampailah kita pada bagian terakhir dari materi ini. Berdasarkan seluruh pembahasan yang telah kita pelajari, dapat disimpulkan bahwa media sosial telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari komunikasi bisnis di era digital. Media sosial tidak hanya berfungsi sebagai sarana promosi, tetapi juga membantu pelaku usaha melakukan riset pasar, membangun hubungan dengan pelanggan, meningkatkan kepercayaan konsumen, hingga memperluas jangkauan pemasaran. Namun demikian, keberhasilan penggunaan media sosial juga bergantung pada strategi yang tepat, kreativitas dalam membuat konten, konsistensi dalam berinteraksi dengan pelanggan, serta kemampuan memanfaatkan teknologi secara bijak dan juga bertanggung jawab. Oleh karena itu, sebagai calon pelaku bisnis maupun calon profesional di masa depan, kita perlu terus meningkatkan kemampuan dalam memanfaatkan teknologi digital agar mampu bersaing di dunia bisnis yang semakin berkembang. Semoga materi yang saya dan rekan-rekan saya sampaikan dapat menambah wawasan kita semua mengenai pentingnya media sosial sebagai penunjang komunikasi bisnis di era digital. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dari Bapak Joko dan juga teman-teman semua. Apabila terdapat kritik, saran maupun pertanyaan, kami akan dengan senang hati berdiskusi bersama. Saya mewakili kelompok 13 mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're